subscriber Devri Saipullah, kita sudah mendekati akhir bulan Agustus. Itu tandanya bursa transfer akan berakhir. Bagaimana klub-klub kesayangan kamu? Udah dapat belum pemain bagus? Kita akan bicara soal Barcelona. Barcelona musim ini banyak melakukan perubahan dengan hadirnya pemain-pemain baru. Ada Lewandowski, Raphinha, ada Andreas Christensen, ada Frank Kessie, dan masih ada beberapa pemain lagi yang akan hadir, seperti Thomas Meunier atau Marcos Alonso. Yang saya bahas saat ini yaitu apakah skuad Barcelona musim ini sudah cukup untuk mengarungi musim yang penuh tekanan untuk Barca. Saya melihat dulu ya ke pertandingan melawan Real Sociedad. Seperti diketahui, Barcelona memulai musim ini dengan mengecewakan karena imbang 0-0 lawan Rayo Vallecano. Dalam prediksi yang saya tulis di media, saya memang menyebut kalau Rayo Vallecano ini kerap menyulitkan Barcelona, dan terbukti Barcelona kesulitan mencetak gol. Musim lalu Barcelona 2 kali kalah dari Rayo Vallecano. Ini artinya mereka bukanlah tim kacangan ya. Namun demikian, hal ini tidak bisa jadi alasan untuk Xavi ya. Kemenangan adalah hal mutlak yang wajib didapatkan Barcelona. Ini adalah tim besar. Biaya yang dikeluarkan sudah besar. Transfer yang dilakukan sudah besar. Tantangan ini sepertinya dijawab Xavi dengan baik. Jangan ragukan kemampuan dia. Saat lawan Real Sociedad, Xavi dengan berani melakukan pemilihan pemain dan formasi yang berbeda. Lawan Real Sociedad yang notabene lebih sulit ya, seperti Rayo Vallecano, mereka juga kerap menyulitkan. Xavi berani bermain 3-4-3. Di formasi ini juga dia melakukan perubahan dengan memasukkan Alex Balde sebagai winger di kiri. Lalu ada juga Frenkie de Jong, dan 3 back yaitu Ronald Araujo, Andreas Christensen, dan Eric Garcia. Hasilnya seperti teman-teman ketahui, Barcelona menang 4-1. Dalam sesi konferensi pers, Xavi sudah bilang dia tidak main-main dengan pemilihan pemain karena dia tidak melihat nama besar pemain, dia tidak melihat umur, dia tidak melihat hal-hal di luar teknis. Yang dia lihat hanyalah saat latihan. Kalau pemain itu siap, dia akan mainkan pemain itu demi kepentingan tim, dan hasilnya memang menggembirakan. Contohnya Alex Balde ya, pemain jebolan La Masia, berhasil muncul ya, walaupun ada pemain senior yang nyaris tak dimainkan, yaitu yang nyaris jarang di bangku cadangan, yaitu Jordi Alba. Tapi Xavi berani mengambil keputusan, dan keputusannya itu terbukti berhasil. Di pertandingan lawan Real Sociedad juga pemain-pemain senior Barcelona tidak menjadi starter. Jordi Alba, Sergi Roberto, Gerard Pique, dan Sergio Busquets semuanya jadi cadangan. Ini menjadi sinyal bagus untuk kelanjutan Barcelona musim ini. Ya, sinyal bagus ini memang harus terus dipertahankan. Xavi ya memang harus selalu bereksperimen mungkin ya, dan keteguhan sikapnya untuk memilih pemain bukan karena ketenaran pemain itu sangat bagus. Di pertandingan lawan Sociedad, dia juga menemukan momentum yang tepat untuk mengganti pemain. Saat skor 1-1 dan seakan buntu, dia memasukkan Ansu Fati dan Raphinha. Ini adalah
strategi jitu, karena setelah itu Barcelona berhasil mencetak gol lagi ya lewat Ousmane Dembele, Robert Lewandowski lagi, dan Ansu Fati. Jadi 3 gol tambahan di menit 66, 68, dan 79 ini membuktikan bahwa strategi Xavi dalam pemilihan pemain, dalam penggantian pemain sangatlah tepat. Yang saya soroti sekarang, cukupkah skuad yang ada sekarang ini? Saya menyoroti lebih ke lini depan ya. Menjelang bursa transfer ditutup, ada beberapa pemain yang akan dibuang. Mereka adalah Memphis Depay, lalu terus Aubameyang dan Martin Braithwaite. 3 penyerang ini saya pikir tak masalah kalau dilepas ke klub lain musim ini. Tentunya ini juga untuk kebaikan Barcelona yang ingin melonggarkan finansial mereka, tekanan finansial mereka. Hingga pekan kedua La Liga, Barcelona belum bisa mendaftarkan pemain baru mereka. Jules Koundé ini cukup mengkhawatirkan. Dan kalau transfer ini berhasil, Barcelona bisa mendaftarkan Jules Koundé. Memphis Depay kabarnya semakin dekat dengan Juventus. Barcelona masih melakukan negosiasi, walaupun kabarnya akan dilepas dengan gratis ya, atau di kontraknya diakhiri. Lalu Martin Braithwaite belum jelas klub mana yang menginginkannya. Aubameyang dia sedang nego dengan Chelsea, dan mungkin Barcelona bisa mendapatkan uang ya, walaupun musim lalu, di pertengahan musim lalu, Barcelona mendapatkan dia dengan gratis. Jadi menurut saya 3 pemain ini pas, atau sudah bisa lah dilepas oleh Barcelona. Melihat skuad yang ada sekarang, dengan amunisi yang sekarang di lini depan, Barcelona sudah memiliki segalanya untuk mencetak gol. Lalu di lini belakang, Barcelona masih membutuhkan pelapis di kiri dan kanan, fullback ya. Kabarnya Thomas Meunier dan Marcos Alonso yang akan merapat. Maka itu penjualan pemain ini harus segera direalisasikan. Meunier akan ditukar dengan Sergio Dest ya. Cuman masih finalisasi. Saya pikir dengan lepasnya 3 pemain depan, Barcelona sudah tak punya masalah ya. Karena sebagai goal getter, Aubameyang bisa diandalkan. Memang dia tak punya pelapis ya, tapi Barcelona punya kekuatan lain di sayap. Ousmane Dembele, Raphinha bisa mencetak gol, Pedri bisa mencetak gol. Jadi walaupun Memphis Depay dan Aubameyang pergi, Barcelona masih bisa survive ya. Bisa bukan saja survive, tapi sukses ya. Ansu Fati, seperti teman-teman lihat sendiri, permainannya sangatlah menonjol di pertandingan melawan Real Sociedad. Andai saja dia tidak cedera musim ini, saya yakin Ansu Fati akan banyak menolong Barcelona untuk meraih kembali kejayaan mereka di Liga Champions dan La Liga. Nah, memang sebenarnya Aubameyang ini pemain yang bagus ya, pemain yang masih dibutuhkan sebenarnya oleh Xavi. Cuman karena kondisi finansial mungkin ya Barcelona akhirnya harus melepas juga Aubameyang, walaupun dia belum genap 1 musim karena dia direkrut pertengahan musim lalu. Jadi sudah cukup, Barcelona sudah pas dengan tambahan 2 back sayap lagi, terus melepas 3 pemain ke klub lain. Barcelona bisa mengarungi musim ini dengan baik. Apalagi Xavi sudah membuktikan bahwa dia master taktik. Demikian teman-teman, vlog bola kali ini dari saya. Tetap
stay tune di channel ini untuk mendapatkan info-info bola dan juga vlog lainnya yang dari saya, kegiatan saya, dan pastinya salam olahraga.